Assalamualaikum, halo teman-teman online. Senangnya bisa menyapa teman-teman dengan video baru. Untuk video kali ini, aku hanya ingin berbagi kegiatan ya. Kegiatan dimana kerja risol. Tepatnya ini risol rogut ya teman-teman. Untuk isian rogut ini sama dengan rogutnya pastel, dan sudah pernah aku share juga caranya, cuman bedanya itu untuk banyak dan sedikitnya saja. Kali ini aku cuman bikin 1 kilo, pesanannya tuh cuman 30 biji ya, itu setengah kilo sebenarnya udah cukup, bahkan lebih. Cuman karena aku mau ada pesanan juga pastel, jadi aku sekalian bikin 1 kilo biar nanti ada sisa gitu ya. Dan alhamdulillahnya ini tuh kan sisa ya teman-teman. Ternyata ada dedakan pastel minta 15 biji. Jadi alhamdulillah ya. Jadi setelah aku bikin risol ini 32 biji, kemudian pastel 15 biji, itu masih ada sisa, langsung aku masukin freezer. Nah itu caranya gitu ya teman-teman. Jadi kita bikin isi rogut ada sisa, nggak usah khawatir, simpan aja di freezer ya. Kulit juga gitu, tapi kulit pastel ya, kalau kulitnya risol tuh nggak bisa simpan gitu. Jadi lebihan kulit pastel juga langsung aku masukkan freezer ya, nggak kulkas bawah, karena dipakainya tuh baru 2 hari lagi. Nah selesai bikin isian risol, simpan di chiller, tunggu 1 jam lah ya, tuh baru aku bikin kulitnya. Nah ini tuh teman-teman, aku bikin tepung itu setengah kilo tuh sebenarnya bisa jadi 40 sampai 45 lembar. Karena ini pesanannya cuma 30 biji sama bonusnya nanti 2 biji. Jadi sisa tepungnya itu aku mau buat baluran. Baluran nanti itu aku tambah air aja gitu ya. Jadi nggak perlu ekstra tepung lagi. Dan alhamdulillah tepung setengah kilo ini sama baluran panir 2 kali itu pas ya. Ya ada lebih sih tapi sedikit, nggak banyak. Untuk kulit risol kebanyakan resep-resep itu kan lentur lah, anti sobek lah. Udah sering aku coba sebelumnya ya teman-teman, sebelum pakai resep ini. Sebenarnya poinnya tuh bukan di kulit lentur anti sobek, tapi dari telur itu harus pakai telur. Kemudian tingkat kematangan saat kita cetak, mau pakai teflon kualik, mau pakai teflon biasa, itu kekentalannya juga harus pas. Mau tipis, mau tebal. Kalau tebal nggak bisa ya teman-teman. Jadi tebal tipisnya tuh harus yang pas supaya dia itu waktu diisi nggak gampang pecah. Kemudian waktu digoreng dia juga nggak digoreng juga nggak pecah sama. Jadi sebelum digoreng dicetak nggak pecah, digoreng juga nggak pecah. Nah itu dari cara panir sama tepung panirnya itu juga ngefek loh ya. Jadi sebelum aku dapat poin tips tentang panir 2 kali ini, jujur padahal udah lentur, udah apapun, udah bagus, telur udah banyak, masih pecah. Nah ternyata tepung panir itu juga berpengaruh teman-teman. Tapi insya Allah kalau teman-teman pakai resep sama dengan aku, pakai wajan kualik sama lah ya, anggaplah sama lah ya. Terus kemudian kita panir 2 kali, insya Allah aman. Jualan risol teman-teman nggak akan bikin nangis ya. Karena aku pernah bikin pesanan risol itu 100 biji tuh mau nangis, rasanya kapok dapat orderan risol ya. Nah itu tadi perkulitan, tips dari perkulitan. Kalau teman-teman mau diulas lagi perisolan, boleh di next video aja.
Nah oke, ini kita lanjut sekarang goreng risol. Goreng risol sayur itu lebih apa ya, lebih mudah daripada risol mayo, tapi tetap tuh ya teman-teman, kalau menurut saya supaya dia nggak berminyak dan juga hasil gorengannya pas, digoreng tetap 2 menit. Kalau risol mayo kan sebelum 2 menit udah diangkat. Nah kalau risol sayur ini pas di 2 menit baru aku angkat. Hasilnya kokoh, nggak berminyak, matangnya juga cantik ya. Pokoknya insya Allah lah ya teman-teman, kalau semuanya sudah sesuai, insya Allah no gagal-gagal dan nggak bikin nangis. Oke, goreng risol tuh cepet ya teman-teman, beda dengan manir itu lama. Ya, kalau goreng tuh aku semangat, kalau manir tuh agak lemes. Nah, ini aku voice over ditemanin sama bocah ya, jadi maklum. Karena sambil lihat Upin Ipin juga. Nah, selesai digoreng, wajib risol tuh harus diberdirikan ya, supaya nggak berminyak ya. Kemudian ini sekitar aku biarkan seperti itu sekitar 15-20 menit. Nah ini baru aku kasih K-pepper ya. K-pepper ini ukurannya 9,5 atau 9 cm gitu ya. Pokoknya ini yang biasa untuk pai buah, terus kue sus, kemudian apa lagi ya, brownies Fuji. Aku pakai ini, jadi multifungsi. Beli yang satu slop isi 1000. Nah bisa buat untuk semuanya, lebih hemat biaya pengemasan ya teman-teman. Nah untuk OPP yang aku pakai ini 8x15. Khusus risol sayur aku kasih lombok 1 biji sama sambal Del Monte 1. Kalau risol mayo kan cuman sambal aja ya, saus sambal. Nah satu dosnya ini aku isi 6 biji. Kenapa nggak ditumpuk kak? Karena aku tuh nggak mau kue aku nggak cantik ya teman-teman, jadi aku nggak mau dia penyet, aku nggak mau dia itu berubah bentuk lah intinya, jadi nggak apa-apa lah. Satu dus isi 6, harga per bijinya 4.000. Kemudian ini ordernya 30 biji, bonusnya 2 karena yang beli saudara. Siapa tahu yang 2 itu mau dibuat tester ya, gitu. Karena saudaraku ini dari keluarga suami untuk acara teman di kantor gitu. Oke, jangan lupa dikasih stiker dagangan kita supaya tahu ya. Tuh cantik ya, cantik, kokoh, nggak berminyak, cucok risolnya. Alhamdulillah udah selesai, siap diantar Pak suami. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.